Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. Semoga pagi ini teman-teman bisa mengikuti pelajaran PJJ dengan baik. Untuk pagi ini saya akan mereview materi tentang gerak dan gaya yang pertemuan yang lalu teman-teman kelas 10 sudah pelajari. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi gerak dan gaya. Oke, pokok bahasan materi gerak dan gaya. Nah, ini ada gerak lurus, gerak lengkung, gerak melingkar, gaya gesek, ada gaya dorong, ya. Terus nanti akan masuk ke ranah tentang hukum Newton. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang gerak dulu. Baik, dalam kehidupan sehari-hari gerak itu banyak kita lihat. Tentu saja seperti kita mau berjalan aja itu disebut gerak, artinya berpindah tempat dari suatu titik acuan ke titik acuan yang lain. Misalnya teman-teman bergerak dari rumah ke sekolah, nah itu adalah dinamakan bergerak, ya. Pesawat sedang take off terus kemudian terbang, nah dia acuannya adalah landasan pacunya atau lapangan udaranya, terus kemudian dia terbang menuju suatu tempat yang lain, itu namanya bergerak. Kalau Anda hanya berdiri di suatu tempat, tidak berubah atau tidak kemana-mana, itu namanya diam, itu ya. Jadi istilah gerak itu adalah ada perpindahan tempat dari suatu titik ke titik yang lain. Baik, gerak lurus, jadi posisinya itu kenapa disebut gerak lurus, berarti arahnya adalah dalam garis lurus. Contohnya misalkan kita lihat dari video ini video penerapan gerak pada mesin 3D printer, ya, mesin 3D printer. Oke, saya ulang dari awal. Oke, pada mesin 3D printer ini dia ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, posisi bendanya berada di sumbu Y, dia bergerak maju mundur dengan lintasan lurus, ya, lintasan lurus. Lalu kepala headnya ini namanya extrudernya, itu bergerak di arah sumbu X negatif dan X positif. Begitu juga yang posisi bendanya yang di meja ini, dia bergerak juga di arah sumbu Y negatif dan sumbu Y positif. Jadi dia lintasannya lurus. Lalu untuk posisi vertikalnya adalah sumbu Z. Nah, tapi kok dia bisa bentuk benda seperti ini? Nah, karena itu ada integrasi antara gerak di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, itu salah satu penerapan di bidang keteknikan. Oke, kita lihat di sini tentang animasi, ya, animasi tentang gerak. Oke, kita lihat di sini. Jadi benda bergerak lurus berarti lintasannya lurus. Kalau benda dikatakan bergerak melingkar berarti lintasannya melingkar. Misalkan sekarang ini ada sebuah truk dari posisi A awalnya, terus mau menuju posisi C, terus kemudian menuju ke posisi B. Nah, dari A ke B di sini 12 meter, A ke C ini 8 meter. Nah, sekarang kita play dulu. Nah, dia dari A ke C berarti dia menempuh jarak berapa? 8 meter. Nah, kemudian dia mundur dari posisi C ke B. Nah, jaraknya berapa?
12 meter. Nah, berapa sih perpindahannya? Nah, kalau ditanya perpindahan itu berarti selisih jarak antara titik awal dengan titik akhir. Titik awalnya tadi di A, titik akhirnya di B. Berarti 12 kurangi 8. Berarti 4 meter. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh truk ini sebesar 8 meter. Nah, kalau jarak totalnya yang ditempuh berarti dari A ke C 8, terus dari C kemudian ke B ini 12. Berarti totalnya adalah 12 tambah 8. Berarti jarak total yang ditempuh truk itu adalah 20 meter. Itu mengenai perpindahan. Jadi kalau jarak tadi berarti dari A ke C itu jaraknya 8. Terus kalau A, C ke B itu berarti totalnya 20 meter. Lalu perpindahannya adalah selisih antara titik akhir dikurangi titik awal. Itu yang disebut dengan perpindahan. Oke, dalam gerak lurus ada persamaan dasarnya. Kita menggunakan prinsip segitiga ini, velocity triangle. Nah, VST. Nah, kalau kita mau mencari kecepatan berarti hubungannya adalah jarak bagi waktu. Itu juga kalau kita mau cari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Nah, kalau kita mau cari waktu berarti jarak bagi kecepatan. Ini gerak lurus, kecepatan rumus dasar pada gerak lurus, ya. Nah, di sini gerak itu dibagi menjadi beberapa jenis gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu seperti apa. Oke. Kalau gerak lurus yang kaitan dengan percepatan, hubungannya dengan segitiga acceleration triangle ini. Prinsipnya sama seperti kecepatan tadi, berarti A itu percepatan, acceleration, V itu velocity, T itu time. Berarti kalau mencari percepatan, yaitu kecepatan bagi waktu. Ya, kalau mau mencari kecepatan, berarti percepatan dikali waktu. Percepatan itu apa toh? Jadi, ketika kalian naik motor, dalam setiap detik kalian nambah kecepatan. Nah, itu yang disebut percepatan. Jadi kecepatannya bertambah setiap waktu, itu namanya percepatan. Nah, kalau kecepatan itu apa? Perubahan jarak di setiap waktu, itu namanya kecepatan. Ya, di dalam mesin apakah ada penerapan kecepatan dan percepatan? Ada. Ya, seperti contohnya tadi mesin 3D printer tadi. Nah, dalam pengaturan pergerakan mesinnya pasti harus mengatur kecepatan cetaknya dan percepatannya juga. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi hasilnya juga. Itu tentang hubungan dari persamaan gerak lurus, ya. Oke. Nah, yang tadi saya sebutkan di awal ada dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, contohnya ini, ya, contohnya ini. Oke, kita menggunakan timer. Nah, ini posisinya menuruni, ya. Kita lihat. Kalau kita lihat dari kertas perekamnya, ini jarak antara titik itu jaraknya sama. Ini artinya dalam setiap detik itu kecepatan ini mobilnya ini sama. Itu yang disebut gerak lurus beraturan. Jadi di setiap detik kecepatannya selalu sama. Nah, kita lihat dari titik-titik ini, ya. Kalau kita lihat dalam grafik, nah, berarti di setiap detik ini kecepatannya selalu sama. Itu ciri dari gerak lurus beraturan. Itu ya.